Saudaraku, suatu kali Raja Edom mengajak Raja Yehuda dan Raja Israel untuk bersekutu bersama-sama mengalahkan Raja Moab, karena Raja Moab sudah memberontak kepada Raja Edom. Mereka bersepakat untuk mengalahkan Moab. Raja Israel adalah Yoram yang merupakan anak dari Ahab dan Isabel, di mana mereka adalah musuh daripada Nabi Elia. Sedangkan Raja Yehuda adalah Yosafat, dan tidak disebutkan nama Raja Edom di sini. Nah, singkat ceritanya, saudaraku, ketika mereka bersepakat, ayat 9 dan 2 Raja-Raja 3 mengatakan, maka berjalanlah Raja Israel, Raja Yehuda dan Raja Edom. Tapi sesudah mereka berkeliling 7 hari perjalanan jauhnya, maka tidak terdapat air untuk tentara dan untuk hewan yang mengikuti mereka. Ada masalah ketika 7 hari dalam perjalanan, saudaraku. Masalahnya tidak ada air untuk diminum, baik untuk mereka maupun untuk ternak-ternak mereka. Mari kita lihat perbedaan yang sangat mencolok respon dari 2 orang raja ini. Raja Israel mengatakan bahwa ayat 10, wahai, Tuhan telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab. Raja Israel mengatakan, ya, ternyata ini adalah siasat buruk dari Tuhan. Karena sesudah kita berjalan, tidak ada air. Ini perangkap supaya kita 3 raja ini mati di tangan Raja Moab. Selalu kata-kata yang negatif. Tetapi bagaimana dengan Raja Yehuda? Ayat 11. Tetapi bertanyalah Yosafat, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita meminta petunjuk Tuhan? Bayangkan, saudaraku, sama-sama raja, tapi memiliki respon yang berbeda. Seorang raja melihat keadaan, masalah, persoalan, langsung dia berpikiran negatif. Tuhan jahat, ini siasat. Ketika melihat pergumulan, langsung berpikir negatif. Tetapi Raja Yehuda berkata, kita harus mencari Tuhan. Kita harus mencari kehendak Tuhan. Di dalam hal ini, dalam segala sesuatu, pasti di sana ada terkandung maksud Tuhan. Saudara, tipe yang mana? Kita boleh sama-sama menjadi anak Tuhan. Kita boleh sama-sama menjadi orang percaya. Tapi respon kita terhadap situasi yang sulit, respon kita terhadap masalah sering sekali berbeda. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu apa yang terjadi? Sesudah itu mereka bertemu dengan Elisa. Maka ayat 12 berkatalah Yosafat, memang padanya ada firman Tuhan. Sesudah itu pergilah Raja Israel dan Yosafat dan Raja Edom kepada Elisa. Tetapi berkatalah Elisa kepada Raja Israel, apa urusanku dengan engkau? Pergilah kepada para nabi ayahmu dan kepada para nabi ibumu. Jawab Raja Israel kepadanya, jangan begitu, sebab Tuhan memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Moab. Ini orang yang tidak mengenal Tuhan, karena dari keturunan, dari orang tuanya tidak pernah mengajarkan tentang mengikut Tuhan, mengenal Tuhan yang benar. Apa yang kita ajarkan terhadap anak-anak kita? Apa yang kita bahas di rumah kita? Adakah selalu membicarakan tentang Allah yang padanya tidak ada yang mustahil? Atau kita selalu hanya membicarakan tentang hidup ini memang susah, hidup ini memang berat, bahwa suatu kala kita akan mati dan binasa? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lihat respon daripada Raja Israel. Dan tentu saja Elisa memberitahu kepada dia tentang asal-usulnya, yaitu dia datang dari keluarga yang tidak percaya kepada Tuhan, yaitu ayah ibu yang percaya kepada Baal, yang percaya kepada Tuhan yang tiada berkuasa sama sekali. Berkatalah Elisa, demi Tuhan semesta alam yang hidup,
yang di hadapannya aku menjadi pelayan. Jika tidak karena Yosafat, Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin hidup saudara sekarang terpelihara sempurna oleh Tuhan. Tetapi dari sini juga kita belajar, selain daripada respon yang berbeda dalam masa kesulitan yang ditunjukkan oleh Yosafat, tapi iman Yosafat pun diperhitungkan. Justru karena iman Yosafat, maka Yoram, Raja Israel itu pun diberkati dengan air yang berlimpah-limpah ketika Elisa berdoa. Hal ini mengingatkan kita kepada kisah antara Abraham dengan Lot. Lot bukan siapa-siapa, tidak pernah diberkati Tuhan. Yang diberkati Tuhan itu adalah Abraham. Lot hanya kecipratan karena dia terkoneksi dengan orang yang diberkati Tuhan. Mungkin berkat yang ada dalam hidupmu saat ini pun saudaraku, sesungguhnya adalah cipratan dari berkat orang yang berkenan bagi Tuhan, yang ada di sekelilingmu, yang Tuhan tempatkan bagimu. Tentu saja Tuhan tidak ingin engkau hanya menjadi penikmat cipratan berkat. Allah sebetulnya menginginkan supaya kita pun mendapat berkat langsung daripadanya dengan cara memiliki iman yang sama seperti iman Abraham, dengan cara memiliki kebergantungan yang sama kepada Allah seperti yang ditunjukkan oleh Yosafat. Dalam masa sukar, jangan salah meresponi. Bergantunglah kepada Tuhan, maka orang-orang di sekelilingmu pun akan diberkati olehnya. Tuhan Yesus memberkati saudara.